membara artinya semangat yang memang benar-benar untuk memotivasi belajar, bisa nanti memacu kalian menjadi lebih baik lagi ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, jadi sebelum kita rancang lebih lanjut ya untuk mengikuti pembelajaran lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, mengucap syukur ya, artinya supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Ibu minta kepada kedua kelas untuk bisa memimpin doa. Bapak dipersilakan. Teman-teman dipersilakan mengambil sikap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bersama. Terima kasih, silakan mundur dulu kembali. Anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti dimulai dari absen 1, angkat tangan. Jika sudah selesai, silakan. Ini absen 2, Ida. Pembelajaran hari ini. Baik. Jadi anak-anak terima kasih ya atas antusias kalian ya, dari awal Ibu lihat kayaknya lengkap hadirnya, kemudian sudah rapi penampilannya, artinya itu sudah menunjukkan kalian sudah siap dalam mengikuti pembelajaran ya. Kesepakatan yang pertama ya, di sini kita baca sama-sama ya, mungkin dibaca oleh Putri yang pertama. Sudah siswa masuk kelas tepat waktu. Ya baik, sudahkah kalian masuk kelas tepat waktu? Sudah. Sekali ya. Kemudian yang kedua, sudahkah kalian menjaga kebersihan dari kelas kalian? Sudah? Sudah. Tanya kalau kalian izin mengangkat telepon, bagaimana seharusnya? Coba Gauri. Mengangkat telepon kita harus izin dulu kepada guru yang. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong, kasih tepuk. Ini ada penilaian yang Ibu lakukan, di mana nanti ada penilaian sikap ya. Bagaimanakah sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran? Apakah ada yang tiba-tiba ambil handphone ya ketika tidak disuruh, tiba-tiba ada yang asik ngobrol begitu ya? Itu tidak boleh sampai seperti itu ya. Jangan diberikan yang lain-lain. Nah, itu yang diharapkan kalian harus nanti berperan aktif, karena itu boleh penilaian juga di dalam kriteria penilaian Ibu di dalam sikap kalian ya. Ya, nah, jadi nanti urutan langkah pembelajarannya adalah Ibu tentunya akan memberikan kalian ada pretest, kemudian setelah pretest nanti ada Ibu akan menunjukkan materi pembelajaran, setelah itu kalian ada diskusi kelompok ya, terakhir akan ada presentasi anak-anak ya. Jadi itu nilai dari hasil bagaimana kerja kalian bersama kelompok kalian. Jelas ya? Sudah, baik. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang jenis penulisan algoritma. Nah, masih ingat materi yang minggu lalu tentang algoritma? Masih. Ya, apa sih itu algoritma? Ada yang tahu? Apa itu algoritma? Nah, coba angkat tangan deh yang tahu. Boleh. Siapa? Ya, silakan kasih dulu mic-nya. Kasih atas kesempatan Ibu. Ya. Jadi algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk ini ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang algoritma. Ya, algoritma itu adalah sebuah proses di mana kita bisa menurunkan sebuah permasalahan itu secara sistematis, secara logika yang benar. Sudah bisa mengakses? Sudah. Baik, bisa dimulai dikerjakan dulu ya. Nanti jika ada kendala, kalian bisa sampaikan kepada Ibu kalau misalnya ada kendala. Nah, nggak usah tegang-tegang ya. Kalau misalnya kalian merasa, Bu, saya haus, Bu, mau minum. Nah, sudah masuk ini ya. Wah, sudah banyak sekali ini berkompetisi menyelesaikan pretestnya. Silakan yang sudah masuk mulai. Sudah berapa orang
akan start dulu ya. Ayo, yang sudah silakan mulai kerjakan. Ya. Nah, di sana ada tidur ya. Nah, yang lainnya jangan berkecil hati ya, walaupun kalian belum mencapai apa yang kalian harapkan, itu tidak masalah ya. Jadi Ibu akan perlihatkan dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Tuh, lihat ya. Sudah jelas terlihat ya. Nah, Gauri masih salah nih dua soalnya ya. Ya, tapi tidak masalah ya. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Nanti lebih giat lagi supaya kalian bisa mencapai hasil yang kalian harapkan. Oke, tepuk tangan dulu semua ya. Silakan. Ya. 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 Jadi kalau artinya kalian sudah pernah mendengar diagram alir ya, diagram alir itu adalah sebuah apa baca sama-sama? Apa? Ya, ya. Jadi algoritma ini ya, semua algoritma ini nanti akan dituangkan ke dalam berbagai macam simbol-simbol. Nah, ada macam-macam simbolnya. Ya, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya kotak ya. Kemudian ada nanti panah-panahnya atau alirannya ya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan memetakan algoritma ini ke dalam sebuah bagian-bagian ya, ada simbol-simbol. Itu dinamakan diagram alir. Kemudian kalian tahu nggak gimana simbol-simbolnya ya, selain yang tadi disebutkan? Ayo, yang bisa boleh dioper dulu dirinya, mic-nya yang mau, atau Gauri ya, silakan. Di sini sebelumnya saya mengetahui beberapa simbol pada flowchart, yaitu menggunakan tanda panah, Ya, lalu terminator, yaitu Ya. processing simbol, input output, dan juga preparation. wow, bagus sekali. Kemudian ada nanti panah-panahnya atau alirannya ya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan memetakan algoritma ini ke dalam sebuah bagian-bagian ya, ada simbol-simbol. Itu dinamakan diagram alir. Kemudian kalian tahu nggak gimana simbol-simbolnya selain yang tadi disebutkan? Ayo, yang bisa boleh deh dioper dulu dirinya, mic-nya yang mau, atau Gauri ya, silakan. Baik, di sini sebelumnya saya mengetahui beberapa simbol pada flowchart, yaitu menggunakan tanda panah, Ya, lalu terminator, Ya. processing simbol, input output, dan juga preparation. wow, bagus sekali. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Gauri tadi. Ya, selain nanti kita akan simak lebih detail lagi tentang simbol-simbol yang banyak lagi ya, yang ada di dalam flowchart ini. Ya, tadi beberapa saja sudah disampaikan oleh Gauri. Ada yang berupa simbol terminator, kemudian ada simbol input, ada aliran proses dan lain sebagainya. Ya, lanjutkan selanjutnya. Nah, jadi di sini sebelum kalian nanti akan melanjutkan ya kegiatan berikutnya, Ibu akan meminta kalian dulu biar gak jenuh ya. Silakan kalian scan lagi nih. Nah, bikin ini itu yang tadi kalian mau. Misalnya saya mau bikin salad buah tuh. Nah, kalau mangganya masih utuh begitu, bagaimana prosesnya untuk bisa bikin salad buah? Ya, supaya bisa saladnya siap untuk disajikan, siap untuk dimakan. Kita lanjutkan materinya yang tadi. Sudah refresh lagi? Enggak ngomong lagi? Ya, udah. Sekarang kita lanjut dulu nih ke pembahasan. Nah, di sini kita lanjutkan tentang materi jenis penulisan algoritma yang tadi Ibu sudah sampaikan. Dimulai dari yang pertama tentang kalimat deskriptif ya. Oke, kalimat deskriptif. Nah, jadi algoritma tadi tentunya kalian sudah jabarkan ya, dari apa tadi yang kita sudah lalui beberapa kegiatan tadi itu sebenarnya berkaitan. Nah, ya, cuman di sini kita sekarang memetakan atau
Ya. Contoh penulisan Yang ketiga, Saatnya jam 8 dimulai. saat ketiga, jam 8 tetapi. ya. Misalnya Ibu akan It's time to membicarakan begin the bagaimana hot caranya untuk membuat secangkir kopi. Nah, seperti tadi yang kita sudah bahas, tips untuk membuat jenis penulisan kalimat deskriptif yang sesuai dengan bahasa yang bagus seperti apa. Kalian jabarkan seperti ini, ya. Intinya, yang pertama kita tuangkan dulu air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga dan seterusnya sampai akhir, ya. Sehingga kalimat-kalimat ini terangkai tersusun dengan baik, ya, baik yang benar dan tersistematis, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang lain yang kita ajak. Ya, sehingga kalian apa yang ingin kalian sampaikan bisa tersampaikan sama orang yang kalian ajak berbicara. Ya, yang ingin kalian sampaikan tujuan yang kalian inginkan gitu, ya. Itu contoh dari penulisan natural English. Kira-kira ada pertanyaan sebelum berlanjut ke materi yang selanjutnya? Jelas seperti ini? Ya, ini menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, ya, bahasa-bahasa sederhana. Yang penting kalian masih menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Oke, baik anak-anak, fresh sejenak nih. Kalau mau minum silakan minum dulu, boleh ambil minumnya, ya, biar kalian kembali fokus. Karena lumayan ya, nanti kita ada di jam pelajaran. Oke, boleh sambil minum, nggak apa-apa. Nah, walaupun saya tidak menyajikan secangkir kopi, air putih sudah cukup ya? Untuk mengembalikan fokus kalian, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lihat lagi. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, contohnya kalau kalimat deskriptif itu, Ibu analogikan seperti ini. Satu, langkahnya apa? Ambil beras. Kemudian yang kedua, bersihkan beras. Yang ketiga apa? Sampai nasi siap disajikan. Gitu. Ya, ya. Artinya dia memiliki sistematika tertentu, terurut kronologi. Ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah jenis penulisan, yaitu dengan nama sudoku. Nah, ini bagaimanakah teknik penulisannya? Kita akan lihat dulu, ya. Nah, sudoku ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Ya, bagaimana dia bentuknya? Kita lihat ciri-cirinya adalah polanya menggunakan bahasa Inggris yang simpel. Kemudian tidak ada standar aturan yang berlaku, artinya tidak ada standar aturan yang baku seperti itu. Nah, polanya seperti ini, ya. Dia berbentuk seperti program, anak-anak, ya. Berbentuk seperti program. Ada program, kemudian deklarasi dan implementasi. Ada judul, isi, penutup seperti itu, ya, kurang lebih. Jadi Ibu contohkan seperti ini. Judulnya kalian membuat apa? Nah, misalnya Ibu membuat di sini bagaimana menghitung luas persegi panjang. Itu kalian isi di bagian programnya itu, bagaimana menghitung luas persegi panjang. Kemudian deklarasinya, isi datanya, apa saja variabel yang ada di dalamnya, apa saja bahan-bahannya, begitu misalnya yang ingin kalian siapkan, begitu. Kemudian implementasinya adalah di sana langkah-langkah prosesnya sampai selesai. Nah, Ibu kaitkan dengan cara memasak nasi tadi yang benar. Nah, kalau di program judulnya apa kira-kira? Iya, bagaimana cara memasak nasi yang benar. Kemudian isi datanya artinya apa aja bahan-bahannya? Beras, air, baskom, apa alat-alat dan sebagainya. Ya, artinya sudah paham ya kalian kemana memasukkan bagian-bagian ini. Ya, nah itu seperti itu. Cuma cara penulisannya aja sih yang beda ya. Kalau deskriptif tadi semua full ya deskripsi kalimat. Kalau sudoku kalian masukkan ke dalam sebuah notasi seperti ini, program begini ya, cuma dijabarkan dia masuk ke dalam bagian-bagian yang mana begitu. Ya. Oke, kurang lebih gimana? Sudah jelas apa yang disampaikan? Sudah. Baik, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Nah, yang terakhir adalah kita akan melihat penulisan
dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram, di mana algoritma itu ya kita akan jabarkan, kita akan susun di sana, namun dia berbentuk diagram atau simbol-simbol yang ada di dalamnya. Ya, simbol-simbolnya ada berbagai macam, banyak tadi ya yang sudah mungkin di awal tadi disebutkan beberapa oleh Gabi, dan nanti kita akan simak lagi. Nah, untuk tipsnya ya, jadi tips untuk membuat flowchart di sini yang pertama adalah pilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kalian bisa menggunakan salah satu ini sehingga mudah dimengerti oleh audiens yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baku sama juga ya, menggunakan bahasa yang baku dan masukkan kalimat itu ke dalam simbol ini, karena di dalam simbol ini mengandung sebuah makna ya, ada fungsi-fungsi tersendiri. Tidak sembarangan kalian bikin-bikin simbolnya ini. Simbol terminator digunakan untuk apa, semuanya itu memiliki fungsi tersendiri ya. Nah, ini dia yang disampaikan tadi. Nah, ada simbol berbentuk elips ya, itu dinamakan terminator. Fungsinya untuk memulai dan mengakhiri sebuah kata, flowchart ya, sebuah proses ya. Kemudian ini adalah tanda panah row ya, itu fungsinya untuk arah, aliran, alur dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa lihat lagi yang berikutnya, ada beberapa lagi yang perlu kalian ini ya, lihat lagi. Nah, ini nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa scan QR ini ya. Jadi di sini buku siap. Baik, bagaimana? Apa yang Ibu sampaikan tadi sudah jelas? Sudah. Ya. Nah, kira-kira setelah menyimak tadi, kira-kira simbol apa yang akan kalian masukkan nanti ke dalam sebuah proses algoritma itu kira-kira? Yang mana aja nih kira-kira simbolnya? Dari yang tadi sudah kalian simak nih. Nah, contoh misalnya sebuah algoritma untuk memasak nasi nih. Yang mana yang ingin kalian gunakan? Simbol yang mana yang digunakan? Terminator. Iya, terminator. Kenapa pilih terminator, Putri? Buat untuk memulai ya, memulai sebuah proses awal atau start, itu dimana dinamakan sebagai simbol terminator ya. Bentuknya adalah elips seperti ini ya. Nanti kalian bisa memilih berbagai macam simbol menyesuaikan dengan studi kasus yang diberikan, permasalahannya seperti apa, langkahnya seperti apa, jadi menyesuaikan dengan simbol tersebut ya. Nah, yang kita sudah tunggu-tunggu ini adalah kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, silakan anak-anak setelah ini kalian akan melakukan diskusi kelompok ya, untuk kelompok sesuai dengan kesepakatan yang Ibu sudah sampaikan kemarin ya, minggu lalu. Kalian sudah bentuk kelompok itu lagi kalian buat ya, kalian bentuk lagi. Silakan sekarang kalian tutorialnya sambil nanti kalian bisa berdiskusi. Nah, untuk studi kasus yang kalian akan dapatkan bersama kelompok di sini sudah Ibu siapkan ya. Silakan kalian nanti berdiskusi untuk kelompok A, B, C, D, E ya, silakan berdiskusi ya, silakan melakukan presentasi ya. Nah, untuk kesepakatan kita akan buat kesepakatan dulu, nanti kalian silakan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas ini. Kalian bisa sesuai dengan keinginan kalian untuk penyajian produknya ya, misalnya bisa berupa video, bisa dikumpulkan ke Google Classroom-nya sehingga bisa ikut nilai dari sana. Kemudian yang untuk alat peraga atau media, masih bingung ya mau menerapkan simbol yang mana begitu ya. Artinya kamu di sini harus paham dulu. Nah, ini kegiatan yang mana begitu, kegiatan memulai otomatis simbol dan apa ya, paham ya. Ya, silakan lanjutkan dulu ya. Bagaimana kelompok dia? Sudah mulai buat? Sudah ya.
dulu nih? Sudah menangani prosesnya. Nah, terakhir kesimpulan dari ya, kira-kira ada kesulitan nggak? Bisa. Ya, ya. Nanti di dalam kalian presentasi, pilih peran dengan baik, siapa yang sebagai moderator, siapa penyanyi, ya, itu supaya semuanya bisa terbagi tugasnya dengan baik. Ya, ada yang mau mulai silakan atur di sana. Nah, ibu ingatkan sekali lagi, nanti anak-anak silakan untuk yang sudah selesai filenya bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Sehingga nanti ibu bisa cek tulis kalian hasilnya seperti apa. Ibu bisa berikan penilaian. Kalau yang berupa media, silakan tentukan media. Baik, waktunya presentasi. Ya, waktunya presentasi. Jadi, ibu anggap kelompok 1, 2, 3, 4 itu A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Nah, jadi sekarang ibu mau tahu nih, kita tebak-tebakan nih sekali lagi. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 11. Tanggal 11. 11 dikurang 5 berapa? 6 dikurang 2 berapa? 4. 4 dikurang 1 berapa? 3. 3 dikurang 1? 2. Siapa kelompok 2? Iya, oke. Sudah dikirim semuanya? Belum. Nah, gini, ibu ingatkan sekali lagi ya. Nanti kita akan acak seperti itu ya. Ibu akan acak dengan memberikan sebuah pertanyaan ya. Kita hitung-hitungan. Nanti setelah itu kalian akan presentasi. Nah, sebelum ini kalian bisa kirim dulu deh filenya. Ya, sekarang kirimkan dulu untuk kita sebentar akan presentasi supaya nanti mudah ibu di atas ini ya. Di sana. Hari Sabtu ini hari keberapa namanya?
Sama. Coba diulang sekali lagi ya. Sebutkan nama nomor absen ya. Nama saya Widya Sakti Ramadhani, absen 8. Saya ingin bertanya, apa pengertian dari Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami berdiskusi sebentar. Baik, Widya, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Apa pengertian dari flowchart? Flowchart merupakan diagram aliran untuk menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan sebuah proses dalam suatu sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alat logika. Bisa dimengerti? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Sebelum kita akhiri, saya ada pasal ini. Nama anak senang, nonton film habis. Kulihat teman-teman sudah ngantuk, tenang saja, materinya sudah habis. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan kalimat satu. Oh, Santi. Baik, silakan dikumpulkan dulu alat peraganya, sangat cantik sekali ya, warna-warni banyak sekali. Dan jelly. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Informatika, Inovatif, mandiri dan kreatif. bagi dewata, Ada preparation, kemudian ada terminator, apa lagi? Ada row ya, atau tanda panahnya ini yang menghubungkan ke arah mana aliran dari flowchart tersebut. Ya, tentunya sudah banyak simbol yang kalian tadi sudah pakai menyesuaikan dengan permasalahan yang kalian dapatkan. Ya, tergantung dari permasalahannya, tentunya simbol-simbol tersebut terangkai dengan rapih dan tersistematis di sini. Scan dulu QR code yang ada di depan. Sudah? Oke, silakan scan dulu dan kerjakan post test ini. Ya. Ya. Bisa nak? Bisa. Ya, silakan kerjakan ya. Prosesnya tadi Ibu berikan. Gimana kira-kira soalnya? Bisa menjawab semuanya? Bisa. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya kita akan revisi dulu ya. Menyimpulkan dulu. Nah, kira-kira yang tadi kita sudah apa namanya? Saatnya jam kelima dimulai. Apa yang kalian katakan? Kita simpulkan. Contoh 5 kecawipi. Kira-kira bagaimana? Materi yang disampaikan sudah paham kan? Iya. Ya, bagaimana pembelajarannya? Seru? Apa seru? Apa penyebabnya? ada games. Oh, ada games-gamesnya juga. Itu menyebabkan. Ya, oke, baik kalau gitu Ibu minta nih kalian untuk scan juga di sini. Kalian bisa menceritakan apa hal-hal unik yang ada ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, bisa di scan nanti di sini. Ini di scan ya. Ibu minta nanti kalian bisa ada yang sudah berhasil? Sudah penghujung waktu nih ya, sudah habis waktunya. Mari kita untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian bisa kemas-kemas dulu, barang-barangnya kalian bisa masukkan kembali. Nanti tata lagi tempat duduknya supaya rapi ya.
dengan yel-yel sekali lagi mau? Ya, baik. Tutup dengan yel-yel dulu. Informatika. Inovatif, mandiri, dan kreatif. Kami Dewata. Jaya, jaya, jaya. Nah, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada kalian semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan di setiap segala suasana ya di pembelajaran kalian cerah seperti ini ya moodnya. Artinya semangatnya juga sama karena kalian fungsinya di sini untuk belajar ya, untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang nantinya untuk bekal kalian ya. Bukan nanti kalian akan menerapkannya dalam ya kehidupan sehari-hari tentunya. Karena ini sangat berguna sekali. Baik, tadi kita sudah awali dengan doa ya. Sekarang kita akhiri juga dengan doa untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Kita mengucapkan terima kasih bahwa kegiatan pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kepada keluarga kelas kembali Ibu panggil untuk ke depan. Ya. Teman-teman dipersilakan untuk bersikap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali. Pada asana Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.